Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema yang ketiga indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita masuk pembelajaran yang kedua. Pembelajaran 2 ini termuat 3 muatan pelajaran ya sobat belajar. Ada bahasa Indonesia, SBDP, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya. Pembelajaran hari ini sudah siap dan tetap semangat. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ayo mengamati sobat belajar. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar montase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Berikutnya, ini adalah gambar kolase, dan menurutmu bagaimana cara kita membuat karya kolase? Selanjutnya ada gambar mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat karya mozaik dan apa perbedaannya dengan karya kolase? Yang terakhir ada aplikasi. Dan menurutmu bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Nah, sobat belajar, apa ya perbedaan antara montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Kalian bisa melihat contoh itu ya, montase. Intinya montase adalah dari potongan gambar-gambar yang disusun yang mengandung makna atau mengandung arti atau mengandung cerita ya sobat belajar. Selanjutnya ada kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Kalian bisa melihat karya kolase di bawah, ada dari biji-bijian atau dari daun-daunan kering ya sobat belajar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil ya. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Kalian bisa melihat contoh seni mozaik di bawah ini. Selanjutnya aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Kalian bisa melihat contoh di bawahnya itu ya sobat belajar. Mari kita membaca sobat belajar. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna, seperti keramik,
batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat, sehingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Atau jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Teksturnya, karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukan. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, bahan kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Demikian Sobat Belajar video pelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.